Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dimanapun kita berada. Teman-teman, perkenalkan nama saya Sesa Pratipindina. Saya merupakan mahasiswa Magister Hukum Publik batch 14 dari Universitas Internasional Batam dengan nomor pokok mahasiswa 1952026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester saya dari mata kuliah Seminar Isu dan Kasus Kebijakan Publik. Baiklah, kita lanjut saja. Setelah ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pemerintah langsung menyusun strategi agar penularan virus corona dapat diminimalisir. Hal tersebut dilakukan mengingat sejak awal kemunculannya hingga sekarang, jumlah kasus positif COVID-19 semakin meningkat hari demi hari. Nah, tertanggal 1 September 2020, Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi, mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2020 di Kota Batam. Peraturan wali kota yang dikeluarkan oleh Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi ini dilaksanakan sesuai dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2020 di daerah. Rumusan masalah: bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2020 di Kota Batam? Metode penelitian yang saya gunakan. Jadi sebelumnya di dalam ilmu hukum ada dua jenis metode penelitian, yakni penelitian hukum secara normatif dan secara empiris. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan menyusun menggunakan jenis penelitian pendekatan normatif, yang merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma dan kaidah-kaidah sesuai dengan hukum positif atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian normatif sekunder yang disebut juga penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji data yang sudah ada atau sebuah penelitian yang mengkaji suatu studi dokumen. Penelitian normatif yang peneliti kaji yaitu dengan menggunakan pendekatan pada kasus atau case approach dan pendekatan perundang-undangan atau statute approach. Dan secara ilmiah dalam penelitian dan penulisan presentasi ini, penulis menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis empiris dengan menggunakan data primer hasil dari penelitian lapangan dan menggunakan data sekunder, yaitu data yang telah diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Jenis data ada 3, yakni data primer, data sekunder, dan data primer. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada dokumen berupa hasil dari kumpulan buku ataupun literatur dari perpustakaan atau library research. Segala data-data yang dikumpulkan melalui bahan kepustakaan yang berupa jurnal, buku, artikel yang ditulis para ahli,
literatur yang berkaitan dengan penelitian yang disebut dengan penelitian kepustakaan atau library research. Pembahasan. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menyebutkan adapun ruang lingkup peraturan wali kota ini meliputi pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, sanksi, sosialisasi dan partisipasi hingga pendanaan. Sedangkan subjek pengaturan meliputi perorangan, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, yang kita kenal dengan istilah 4M. Kemudian, pelaku usaha menyiapkan sarana prasarana 4M tadi bagi karyawan dan pengunjung yang datang, serta pengelola, penyelenggara, ataupun penanggung jawab tempat dan fasilitas umum untuk menyiapkan sarana prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang. Jelas dari ucapan dari Bapak Wali Kota Batam. Disampaikan Rudi, subjek pengaturan tersebut wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan, antara lain meliputi pertama, yakni bagi perorangan, harus menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya. Kemudian mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir. Lalu pembatasan interaksi fisik yang kita kenal dengan istilah physical distancing, jaga jarak dan menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum harus melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19. Baiklah, dalam hal peraturan wali kota nomor 49 tahun 2020 ini yang bertujuan dalam segi pengaturan jaga jarak, pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala, penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19, kemudian fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Jadi sebelumnya ada kebijakan yang diberlakukan di Kota Batam, kita mendapatkan akses fasilitas rapid test secara gratis. Itulah merupakan bentuk upaya pemerintah Kota Batam untuk memberikan fasilitasi deteksi dini kepada masyarakat Kota Batam. Oke. Dalam hal ini pemerintah belum sangat serius dan tentu saja efektif dalam menerapkan peraturan wali kota nomor 49 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2020. Jadi dengan adanya peraturan wali kota ini, pemerintah Kota Batam memang secara masif dan gencar menerapkan protokol kesehatan, yakni dengan adanya razia tidak pakai masker dan juga razia kerumunan yang ada di kalangan masyarakat, dan juga saat tidak adanya masyarakat yang menerapkan protokol kesehatan, maka saat diadakannya razia tersebut, masyarakat yang ditilang dengan tanda kutip itu mereka mendapatkan sanksi administratif berupa denda, ataupun pilihannya mereka melakukan kerja sosial seperti menyapu dan sebagainya. Dan hal itu dirasa kurang efektif karena belum menumbuhkan kesadaran di dalam masyarakat Kota Batam tentang bahayanya virus COVID-19. Ketiga, bahwa dalam hal ini pelaku usaha seperti objek tempat dan fasilitas umum yang meliputi perkantoran atau tempat kerja, industri, sekolah, ataupun institusi pendidikan lainnya, tempat ibadah, terminal, pelabuhan, dan bandar udara,
serta tempat-tempat lainnya belum menjalankan serta menerapkan Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2020. Sarannya, seharusnya semua masyarakat serta pelaku usaha di Kota Batam mampu menaati peraturan Wali Kota Batam dalam memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Pemerintah Kota Batam seharusnya lebih ketat dalam mengimplementasikan peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2020 dan menindak tegas masyarakat dan para pelaku usaha apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan demi memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19 di Kota Batam yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, begitu saja hasil presentasi dari tugas ujian akhir semester saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.